Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Sarafu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 model inflasi agregat. Model penawaran agregat adalah konsep ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga barang dan jasa dengan kuantitas yang ditawarkan dalam perekonomian. Terhadap 3 model penawaran agregat yang umumnya dikenal klasik, Keynes, dan neoklasik. Model penawaran agregat klasik didasarkan pada keseimbangan penuh, harga dan upah fleksibel. Dipengaruhi oleh faktor produksi, model penawaran agregat Keynes tidak selalu dalam keseimbangan penuh, harga dan upah tidak fleksibel. Dipengaruhi oleh kesempatan kerja. Model penawaran agregat neoklasik, kombinasi model klasik dan Keynes mempertimbangkan faktor produksi jangka panjang dan jangka pendek. Ketiga model ini memberikan wawasan unik mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap penawaran agregat, penting untuk menganalisis perekonomian secara menyeluruh. Anatomi inflasi dan pengangguran merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kedua fenomena ekonomi ini. Inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa, sedangkan pengangguran adalah tingkatan individu yang mencari pekerjaan tetapi belum berhasil. Memahami akar penyebab dan interaksi antara inflasi dan pengangguran penting dalam analisis ekonomi makro. Inflasi, peningkatan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian, dipengaruhi oleh permintaan, biaya produksi, dan kebijakan moneter. Pengangguran, tingkat individu yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro dan mikro. Interaksi anatomi inflasi dan pengangguran melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana inflasi dan tingkat pengangguran saling memengaruhi dalam perekonomian. Memahami anatomi inflasi dan pengangguran memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Perjalanan dari kurva Phillips ke kurva penawaran agregat melibatkan evolusi pemikiran ekonomi makro dan menggambarkan hubungan antara inflasi, pengangguran, dan penawaran agregat. Besok mengacu pada perubahan tiba-tiba dalam penawaran barang dan jasa yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips, hubungan invers antara inflasi dan pengangguran dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat menyajikan hubungan antara tingkat, harga, dan output yang ditawarkan dalam perekonomian. Besok perubahan tiba-tiba dalam faktor-faktor produksi atau kondisi pasar yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi. Evolution dari kurva Phillips ke kurva penawaran agregat mencerminkan komplementasi faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Supply shock menjadi faktor penting dalam memahami fluktuasi ekonomi dan kebijakan yang diperlukan. Inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips adalah konsep penting dalam ekonomi makro yang saling terkait. Inflasi mengacu pada peningkatan umum dalam harga barang dan jasa, sementara pengangguran merupakan tingkat orang yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Kurva Phillips invers antara inflasi dan tingkat pengangguran dalam perekonomian. Inflasi, peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dalam perekonomian. Pengangguran, tingkat orang yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Kurva Phillips menunjukkan hubungan invers antara inflasi dan tingkat pengangguran. Ketika inflasi naik, pengangguran cenderung turun, dan sebaliknya. Kurva Phillips memberikan wawasan tentang trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek
tetapi juga menggambarkan bahwa trade-off ini bersifat sementara. Analisis yang cermat tentang konsep ini penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan ekonomi. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.